Anda pasti tahu, jadi kan berarti jaksa ini prosesnya seperti ini. Setelah Anda nonton video ini, ada nggak yang bisa membedakan antara terdakwa, tersangka, terdakwa dan apa yang terakhir, terpidana? Berarti udah cerdas semua ini. Saya balik kanan pulang aja, sudah tahu semua ini. Jadi bedanya terdakwa, bedanya tersangka, terdakwa dan terpidana itu ada di sini. Silakan diputar Mas Terdakwa. Monggo disaksikan Bapak Ibu. Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan ketentuan undang-undang acara pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat dari hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan pertimbangan. Apabila berkas dari diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk diuji. Setelah lengkap, jaksa melakukan penyidikan persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan segala hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindari hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Baik, tepuk tangan. Pada saat perkara dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, itu kejaksaan yang menilai Bapak Ibu. Makanya saya sangat miris ya. Saya sampai sekarang itu saya tidak pernah mem-P21 seorang murid atau wali murid yang melaporkan gurunya dia menganiaya seorang guru menganiaya guru itu saya sampai detik ini belum pernah saya tidak. Dan saya harapkan selama saya menjadi kepala seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Banyuwangi ini tidak ada perkara
sekolah dan guru atau tenaga kerja pendidik honorer yang bermasalah dengan hukum. Insya Allah saya akan pegang janji itu. Karena apa? Tidak ada guru dalam mensreanya, dalam niatnya guru itu tiba-tiba menganiaya siswa, itu saya rasa tidak ada. Saya yakin guru itu ingin mengajar mereka, mendidik mereka supaya jadi orang yang benar, supaya jadi orang yang menjadi generasi penerus bangsa. Benar tidak? Jadi kalau ada klausul seperti itu, saya yakin Banyuwangi ini tidak ada di zaman saya, insya Allah. Karena begini ya Bapak-Bapak Ibu, dari video yang saya tayangkan tadi, itu kan suatu proses bagaimana sih suatu perkara itu bisa berjalan dari kepolisian, kemudian dilimpahkan di kejaksaan, kemudian dilimpahkan di pengadilan. Sebenarnya kalau dalam sisi hukum acara pidana itu hukum acara pidana yang berlaku secara umum Bapak-Bapak Ibu. Pidana pencurian,